Saya bacakan langsung keterangan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menegaskan bahwa Yahya Khalil Stakuf Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Adapun kendali kepemimpinan PBNU saat ini berada di tangan Rais Am. Dalam jumpa pers di kantor PWNU Jatim, Surabaya, Sabtu 29 November, Miftahul Akhyar menyatakan pihaknya akan melaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat. Muktamar dilakukan untuk memastikan roda organisasi berjalan normal. Rais Am memastikan bahwa Gus Yahya saat ini tak berhak menggunakan atribut dan tak punya kewenangan sebagai ketum PBNU. Pengumuman ini disampaikan oleh Miftahul Akhyar selesai sosialisasi rapat harian Syuriah PBNU. Rapat tersebut dihadiri oleh 36 anggota PBNU bersama jajaran Syuriah PBNU. Mereka membahas mengenai dinamika internal dan arah kebijakan organisasi, termasuk evaluasi wewenang kepemimpinan. Menurut Kiai Miftah, seluruh keputusan diambil berdasarkan kondisi faktual organisasi. Selanjutnya, Miftahul Akhyar akan membentuk pencari fakta atau TPF untuk membekukan sementara aplikasi persuratan internal, digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama Daya di PBNU. TPF ini jadi respons atas munculnya berbagai informasi dan opini baik di masyarakat ataupun media utama serta media sosial. PBNU menilai perlunya investigasi menyeluruh untuk memastikan kebenaran dan kejelasan informasi. Dalam struktur TPF ini, dua wakil Rais Am PBNU, yakni Kiai Haji Anwar Iskandar dan Kiai Haji Udin Muhajir, ditunjuk jadi pengarah. Keduanya akan mengawal proses investigasi hingga seluruh temuan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Kiai Miftah mengajak seluruh warga NU untuk turut berdoa agar permasalahan yang terjadi segera usai. Keputusan pembekuan Digdaya tak lepas dari polemik yang tengah terjadi di internal PBNU. Satu di antaranya adalah pernyataan Gus Yahya soal legalitas pemberhentian dirinya sebagai ketum PBNU. Menurut Gus Yahya, dirinya tak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Ia pun menilai bahwa surat pemberhentian yang beredar tidak sah serta tak melalui sistem digital resmi NU. saya bacakan langsung keterangan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diselenggarakan pada 29 bulan 14 November 2025 Masehi, sebanyak 36 PBNU yang hadir telah memahami dengan baik latar belakang keputusan rapat harian Syuriah PBNU dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Islam untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal berikut. Satu, bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Dua, bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam risalah rapat harian Syuriah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,
serta tidak terdapat motif ataupun latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam risalah rapat. 3. Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera. Ya, dalam waktu segera. 4. Setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesahihan dari berbagai informasi tersebut, kami akan menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wakil Rais Am PBNU Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Afifuddin Muhajir akan menjadi pengarah dalam tim pencari fakta dimaksud. 5. Untuk memastikan tim pencari fakta dapat menjalankan tugas dengan baik, maka khusus implementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU kami perintahkan untuk ditangguhkan sampai dengan selesainya proses investigasi, sedangkan mengimplementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU dan PBNU tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun kami berikan kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan manakala diperlukan untuk KPW, PT tentang persuratan dikdaya di masing-masing lembaga tersebut. 6. Bahwa sesuai dengan nilai-nilai khidmat Nahdlatul Ulama, menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya jelas, mendahulukan kepentingan bersama, bersama arti Ethiopia bukan saja daripada kepentingan pribadi, serta meluhurkan kemuliaan moral, akhlak karimah, dan menjunjung tinggi kejujuran, asidku, dan berpikir bersikap dan bertindak. 7. Sebagai bagian dari ikhtiar batiniah, kami mengajak semua warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar segera diberikan jalan keluar yang terbaik dalam rangka maslahat bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan menyelamatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 08 Jumadil Akhir 1447 29 November 2025 Masehi. Miftahul Akhyar Rais ABPO juga merangkap sebagai Ketua Umum BPN. Demikian penjelasan, semoga bisa difahami dan dimaklumi. Terima kasih atas perhatian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.